Khitan itu nama lainnya adalah sunat, nama lainnya adalah sirkumsisi. Itu adalah satu tindakan bedah dengan memotong bagian dari kulit penutup kepala penis. Kulit penutup ini namanya perkusium, bisa juga kuluk namanya, untuk tujuan mengekspos kepala penis itu agar bersih setiap saat. Bisa dilakukan mulai dari bayi, anak, dewasa pun bisa, dengan pembiusan lokal ataupun pembiusan umum. Itu manfaatnya adalah membuat menjadi bersih. Jadi kepala penis itu kalau kuluknya masih ada, dia situasinya lembab karena setiap pipis air kencing itu selalu ada restannya di bawah kuluk itu, sehingga ini merupakan kondisi yang tidak bersih dan bisa menyebabkan infeksi suatu waktu. Dengan dia di khitan, maka kepala penis terbuka, jadi setiap saat dia selalu bersih. Kalau bicara waktu, tidak ada waktu yang mutlak kapan sunat itu dilakukan. Tetapi karena sunat itu lebih banyak sifatnya ditujukan untuk pencegahan terhadap infeksi berkembang, maka yang disarankan adalah masa bayi. Pada masa bayi itu usianya sampai 3-4 bulan, agar mudah dikerjakan, pembiusannya cukup lokal saja, anaknya tidak perlu dibujuk, dan pekerjaannya cepat, sembuhnya pun cepat. Itu bagi bayi. Kalau lebih besar dari 4 bulan, mungkin bayinya sudah mulai pandai meronta, jadi kita tidak sarankan secara lokal. Kemudian pada usia di mana anak sudah meminta untuk disunat. Nah, di sini kita sebagai orang tua tidak perlu lagi membujuk, memotivasi segala macam, karena anak meminta untuk disunat berdasarkan teman-temannya udah disunat, kakaknya juga udah disunat, dia juga minta disunat. Itu adalah umur 10 atau lebih. Yang ketiga adalah sunat setiap saat sesuai dengan indikasinya. Nah, ini biasanya indikasi medis. Walaupun dia umurnya masih 1 tahun yang belum bisa dirayu, tetapi kita memerlukan pembiusan umum karena ini atas indikasi medis. Dan yang lainnya adalah sunat pada usia dewasa. Itu dilakukan andai kata laki-laki itu berkeinginan mau menikah dengan perempuan Islam. Kembali kita kepada kondisi anak itu, karena kita berharap khitan itu dilakukan secara sederhana dengan bius lokal, maka anaknya harus siap fisik dan mental, dia menerima untuk tindakan itu. Jadi orang tua harus menilai kejiwaan anak itu, dia sudah berani apa belum. Sering kita temukan anak dibawa untuk sunat, tetapi yang lebih ingin sunat itu orang tuanya, anaknya belum berani. Nah, hal-hal yang seperti ini sebaiknya dihindarkan. Kita melakukan sunat itu pada saat anak itu sudah meminta atau sudah kepengen. Nah, kecuali dia ada indikasi medis harus disunat. Nah, kalau dia ada indikasi medis, ya kita nggak, pokoknya harus sunat. Kalau nggak mau lokal harus umum. Nah, tapi kalau sunat biasa, kita hindarkanlah bius umum itu. Kenapa? Karena itu risikonya kan lebih tinggi daripada bius lokal. Persiapan yang lain, kalau anaknya berani untuk sunat,
boleh dikatakan nggak ada persiapan. Kemudian yang terakhir, kita berkonsultasi kepada dokternya. Diajak anak itu berkonsultasi bersama ke dokter agar anak ini membangun hubungan dengan dokternya untuk membangkitkan kepercayaannya. Dan dokter juga menilai dia bisa dilakukan sunat langsung atau tidak. Karena pada kelainan-kelainan penis tertentu, sunat nggak bisa dilakukan, harus bersamaan dengan koreksi kelainan itu. Ini suatu pendapat di masyarakat yang saya dengar memang seolah-olah ada kaitan. Sebetulnya kita tidak ada hubungan langsung dengan pertumbuhan tumbuh kembang anak, karena itu adalah hal yang berbeda. Tumbuh kembang anak itu ditentukan oleh faktor hormon dan faktor asupan gizi daripada anak itu. Secara tidak langsung mungkin ada pengaruhnya bahwa anak ini merasa menjadi orang dewasa, dan secara psikologi dia beranjak kepada kelompok yang bukan anak-anak lagi. Tipsnya itu kuncinya berada pada orang tua. Diselusuri lagi pertama tentang keberanian anak. Kalau anak itu sudah berani atau setengah berani, orang tua harus menyediakan berupa hadiah, berupa janji apa yang sedang diinginkan oleh anak itu harus diberikan seperti itu supaya anak itu menurut untuk tindakan. Kemudian membentangkan kepada anak bahwa sunat itu hanya satu kali. Orang tuanya memberi contoh bahwa bapaknya, ayahnya disunat, kakak-kakaknya disunat, teman-temannya yang sebaya udah pada sunat. Jadi itu memotivasi dan memberikan tips supaya sunatnya tidak gagal. Nah, untuk itu silahkan berkonsultasi langsung di Poliklinik Bedah Rumah Sakit Pusat Pertamina. Salam sehat.